Pemirsa, memperingati Hari Laut Sedunia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi memaparkan Tsunami Early Warning System. Sistem itu berfungsi mendeteksi dan peringatan dini tsunami. BPPT memaparkan kinerja Indonesia Tsunami Early System dikembangkan sejak 2019-2024. Teknologi deteksi tsunami ini berbasis buoy, kabel serat optik, dan akustik tomografi. Tentu diharapkan bisa menjadi salah satu alat mitigasi pendeteksian bencana tsunami dan dapat meminimalisir angka korban saat bencana terjadi. Langsung pada kesempatan meditasi untuk Kota Mamuju harus selalu kembali dengan lebih baik dengan selalu mengedepankan seluruh aspek keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara gathering media gathering Indonesia Tsunami Early Warning System BPPT. Untuk mengetahui informasi terkini terkait acara peringatan Hari Laut, ada reporter Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto di Gedung Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tangerang Selatan, Banten. Ya Ira, seperti apa pengembangan BPPT atau inovasi BPPT dalam pengembangan teknologi deteksi dini tsunami? Yang kita dan juga pemirsa bertepatan dengan Hari Laut Sedunia yang jatuh pada hari ini 8 Juni 2021 dan juga peringatan ulang tahun BPPT yang ke-43. Hari ini juga tadi sudah dilaksanakan terkait dengan pemaparan BPPT inovasi yang dilakukan alat deteksi dini tsunami yang nantinya akan siap dibuat ataupun dipasang di sejumlah wilayah di Indonesia. Tadi kami melihat bahwa ini juga dihadiri secara langsung dan juga melalui online seperti itu, daring di sejumlah wilayah dan melibatkan sejumlah stakeholder. Adapun acara ini tadi dihadiri oleh Hamam Riza selaku Kepala BPPT dan juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar yakni Ali Balmasdar untuk bisa menyerahkan langsung hasil kajian observasi, hasil kaji cepat gempa Mamuju kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh BPPT. Dan tadi Anggita terkait dengan INA-TEWS ataupun Tsunami Early Warning System yang tadi sudah dipaparkan, ini kalau kita lihat memang terdiri dari beberapa instrumen seperti INA-BUI yang merupakan alat seperti berbentuk pelampung yang merupakan ini alat untuk deteksi tsunami dini, kemudian ini INA-CBT ataupun Cable Based Tsunami Meter, kemudian juga INA-CIT ataupun Indonesia Coastal Acoustic Tomography, serta yang terakhir ini adalah INA-TOC ataupun Pusat Observasi Tsunami. Tadi INA-BUI merupakan salah satu instrumen yang paling ditekankan di dalam pemaparan oleh BPP tadi, yang mana disebutkan bahwa sebenarnya ini sudah dipasang sejak tahun 2006. Kalau kita mengingat bahwa tsunami besar yang melanda Aceh pada 2004 lalu, ini sebenarnya menjadi salah satu tonggak untuk dibuatnya INA-TEWS ini. Dan kemarin tadi juga dipaparkan bahwa tepatnya pada 2006 INA-BUI ini sudah dipasang di sejumlah lokasi, namun dikarenakan memang dengan adanya aksi vandalisme dan juga ketidaktahuan masyarakat mengenai apa fungsi dari alat ini saat mengapung di permukaan laut seperti itu, sehingga ini seringkali diambil oleh para nelayan, kemudian juga digunakan oleh para nelayan untuk bisa menyangkutkan ataupun menempelkan jangkarnya seperti itu, sehingga alat ini rusak dan juga tidak terlacak oleh sistem GPS. Dan terkait dengan hal ini tadi pihak BPPT sangat menekankan bahwa ini yang menjadi titik ataupun yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan sejumlah alat INA-TEWS yang sudah dipasang maupun yang masih dalam proses konstruksi seperti itu, Anggita. Dan juga tadi kami melihat bahwa pemaparan di tempat ini memang menekankan sekali bahwa pentingnya alat tsunami ataupun deteksi tsunami dini ini, dikarenakan kalau kita ketahui memang bahwa Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan seperti itu adanya bencana dari gempa, kemudian juga tsunami, sehingga ini menjadi sangat penting apalagi di sejumlah daerah yang memang sangat rawan adanya bencana seperti itu, Anggi. Ya Ira, lalu seberapa efektif teknologi ini untuk mitigasi tsunami? Ya Anggi, kami sedikit memaparkan terkait dengan seperti apa sebenarnya kinerja dari instrumen INA-TEWS yang tadi sudah dipaparkan oleh pihak BPPT. Tadi dalam pemaparannya BPPT dalam hal ini adalah Kepala BPPT Hamam Riza menyatakan bahwa
sesuai dengan namanya INA TWS ini, salah satunya INA BUI ini mengirimkan data kepada BNPB dan BMKG dalam bentuk sinyal seperti itu yang nantinya akan bisa disebarluaskan oleh pihak BMKG maupun BNPB apabila alat-alat tersebut sudah bisa mendeteksi ataupun adanya tsunami dalam bentuk berbagai bentuk seperti itu. Kalau kita lihat nantinya alat ini bisa langsung dideteksi oleh BMKG dan BNPB. Selanjutnya nanti memang yang menjadi PR besar adalah untuk bagaimana pihak-pihak terkait ini bisa langsung mengumumkan kepada masyarakat bila ada potensi tsunami yang terjadi. Dan kalau beberapa waktu belakangan ini alat tsunami ataupun deteksi tsunami misalnya ini 15 menit baru bisa mengirimkan sinyal potensi tsunami seperti itu, dengan kehadiran alat ini diharapkan deteksi dini tsunami tersebut bisa langsung dilakukan dari 5 menit pertama, sehingga ini pun menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses mitigasi dan evakuasi. Dan tentunya ini akan mempengaruhi besarnya potensi keselamatan nyawa bagi orang-orang yang berada di sekitaran wilayah yang dideteksi adanya potensi tsunami tersebut. Selain itu juga Anggita, dari informasi yang kami dapatkan juga sejauh ini sudah ada 11 alat yang sudah siap untuk dioperasionalkan, yang mana 3 diantaranya ini sudah terpasang seperti di Selat Sunda, kemudian juga Selat Selatan Denpasar dan juga Malang. Dan nantinya ini akan segera dirampungkan di bulan Juni 2021 ini. Demikian Anggita. Baik Ira, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa,